dalam hidupku itu juga ada kekurangan. So I learn about humility, kesadaran diri, dan untuk rendah hati. Jadi aku dikasih challenge, ada beberapa challenge dalam hidup aku yang kalau itu nggak ada, pasti aku malah stay as an arrogant person gitu. Jadi aku gimana ya, campur-campur sih rasanya antara rasa bersyukur. Tapi overall bahagia karena masih dikelilingin keluarga yang care sama aku dan teman-teman yang care sama aku. Masih banyak yang sayang sama kamu kan? Itu sesuatu yang gila sih, kadang-kadang kita take for granted tapi memang ada gitu. Cara Tuhan mendewasakan kamu itu lewat masalah seperti ini. Kamu tuh diberi kesulitan mental. Terus dia bilangnya tuh, dia nyebut itu tuh proses pendewasaan. And how would I think like, jadi ini namanya proses pendewasaan. Kalau dia nggak ngomong gitu, aku mungkin nggak pernah kepikiran itu, melihat itu secara positif. Tapi pasti dong kalau misalnya kamu dapat musibah ya atau cobaan, pasti kamu mikir dong, why me? No, Nggak pernah? nggak pernah. Masa? Jadi memang kamu langsung ingat lagi, I think this is something I have to go through gitu. No, aku soalnya pernah nulis, ada kok di HP aku sampai sekarang, kalau mau dibuka juga bisa. Pokoknya aku pernah tulis kayak burn me, bring it on, karena aku pengen punya hidup yang ketika aku meninggalkan hidup ini, aku mau diingat jadi orang yang punya impact, punya manfaat buat orang lain. Dan aku tahu, aku sadar penuh bahwa I will not live an easy life, because karena deklarasi yang aku buat itu sama semesta, sama Tuhan. Jadi kalau aku pengen hidup yang bisa membantu banyak orang dalam bentuk yang nyata, pasti akan banyak cobaannya gitu. Dan kenyataannya banyak banget cobaan real yang aku hadepin gitu. So every time it happens, aku nggak tipe yang why me, karena aku I wanna be a fighter. It's not in my blood. Nggak ada, aku tuh nggak ada bakat untuk why me, kenapa sih Tuhan, kenapa aku lagi, kayak no, lo tuh harusnya cari yang ini tuh hikmahnya apa. Malah Kak, aku tuh cenderung kebalikannya. Aku malah skip dan maunya jalan kecepatan menuju hikmah. Oh gitu? Malah itu aneh, itu dan itu nggak boleh banget. Karena aku tuh jadinya mau loncat dan longkap ke menuju jawaban kenapa ini terjadi. Dan aku malah jadi sok bijak, sok kuat, sok bijaksana deh. Nah padahal yang harusnya dilewatin adalah aku berduka dulu. Mestinya tuh aku grief dulu. Itu yang manusiawi, tapi itu kadang suka nggak aku lewatin. Karena kenapa Kak? Kenapa aku nge-skip grievingnya? Karena untuk ngerasain grievingnya itu kan sakit. Aku nggak mau ngerasain grievingnya. Jadi bukan berarti juga aku bilang aku nggak say why me, artinya aku hebat. No, I still don't wanna feel the pain sometimes. Kayak sakit loh berduka itu. Tapi kalau aku nggak berduka, aku jadinya denial ketika aku sok bijaksana, sok ngajarin ini itu jadinya denial sebenarnya. Padahal harusnya go through that stage dulu. Bukannya udah langsung acceptance. Maunya langsung acceptance gitu langsung loh. Acceptance kan. Tapi kan jadinya nggak real manusia. Apa sih yang kamu rasain? Kenapa kamu tiba-tiba pengen ngobrolin tentang kehilangan ini? Yes, karena aku lihat hidup aku tuh kayak gitu. Aku rasa dari kecil ya. Ada orang yang datang ke kehidupan aku, dan ketika dia ada, my memory sama orang itu indah. Memorinya tuh selalu penuh dengan kehangatan, dengan cinta, dengan bercanda, dengan joy gitu. Tapi entah kenapa orang ini pasti ditarik sama semesta untuk pergi setelah sekian lama gitu. Dan ini nggak terjadi cuma sekali. Dan ada orang-orang yang dikenal gitu secara publik. Di antara orang-orang ini ada yang behind the screen gitu, ada yang beberapa di antara mereka yang nggak ada yang tahu. Tapi inilah yang selalu terulang di hidup aku. Jadi aku berpikir, kalau emang jalan hidup gue adalah untuk terus kehilangan, why should I fight for anyone anymore? Buat apa aku masih berjuang dan terus ingin menyayangi seseorang, siapapun itu dalam hidup aku, kalau emang jalannya aku akan kehilangan lagi. Tapi terus aku berpikir, tapi tunggu Cak, kalau memang lo diberikan tugas nih ya sama yang Maha Kuasa untuk menjadi pengingat bagi para, aku nyebutnya tuh stars, kayak aku nih ketemu bintang yang jatuh, terus ini mereka di bintang jatuh ini diambil sama semesta untuk pergi gitu dari aku. Rasanya kayak bintang, soalnya mereka punya personality yang indah dan cahaya yang indah. Kalau memang tugas aku tuh adalah hanya untuk mengingatkan mereka, dan emang selalu gitu Kak, aku selalu jadi orang, maybe the only one di hidup mereka yang bilang lo itu bermakna, lo itu hebat,
lo itu punya arti yang indah, dan aku selalu memberikan kasih sayang yang tulus ke mereka, selalu kayak gitu Kak. Nggak pernah, dan mereka selalu bilang nggak ada orang lain dalam hidup gue yang ngomong kayak gini kecuali lo. So aku mikir, tunggu deh, kenapa nggak lo jadikan aja hidup lo menjadi ajang untuk ya udah kayak ini loh Kak, kayak orang lagi nikahan, salaman kan, selamat ya jalan, selamat ya jalan, selamat ya jalan, dan lakukan itu dengan tulus. Mampir doang gitu. Mampir doang, dan aku jadi sesungguhnya belajar yang namanya tuh tidak melekat gitu, nggak ada attachment. So I hold on to no one, I hold on to nothing. What I'm holding on to hanyalah cinta kasih yang tulus, dan nggak ada harapan apa-apa, nggak ada ekspektasi lebih gitu. Jadi nggak ada yang kemelekatan atau jadinya detach. Actually ini aku mau nambahin yang kamu bilang tadi. Kamu kan sekarang jadinya ngerasa nggak mau terlalu attached. Bukan nggak mau, tapi aku ngerasa bukan nggak mau, tapi malah hikmahnya itu. Hikmah yang indahnya itu. Jadi daripada aku ngelihat, udah deh gue nyerah aja, gue nggak usah berpegangan sama siapa-siapa gitu. Tapi aku malah ngelihat itu adalah kekuatan malah buat bener-bener. aku. Kita itu dihadirkan orang-orang di sekitar kita itu hanya untuk dititipin doang. Dan tugas kita adalah menjaga mereka. Bukan attach, tapi jangan pernah ngerasa kita memiliki seseorang. Gitu aja sih. Memiliki. Jadi, memiliki, jangan ngerasa memiliki. Kalau memiliki kan lebih kayak mau mengatur atau mau kayak mempengaruhi misalnya jalan hidup mereka gitu kan. Kalau kayak attach tuh kan lebih kayak tergantung. I kinda need you gitu kan. Kalau attach tuh gitu kan, I need your presence. Kalau kehadiranmu nggak ada, aku sedih. Nah kalau itu aja aku masih belum kuat, ketika ditinggal aku pasti pecah gitu kan. Nah gimana ketika itu aja tuh aku lagi kangen orang ini udah nggak bisa memberikan presence-nya, padahal masih hidup kok, cuma lagi nggak mau aja. Lo udah nggak jadi prioritas gue, hidup gue lagi aja karena I have other priority in my life. Udah ya, hubungan kita udah sampai sini dulu, dan nggak ada closure, nggak ada kayak pamitan ya, dan aku harus ngerti aja because I'm an adult. Itu sucks banget loh, tapi kayak ya udah, mungkin emang inilah jalan hidup yang lebih wise mungkin ya, untuk berpegangan pada ketidaktahuan. Betul. Bahkan nggak tahu nih orang lagi ngapain sampai dia nyuekin gue gitu. Itu nyebelin ya sebenarnya, padahal kita sebenarnya butuh closure, kita cuma pengen tahu what's going on ya. Cuma ya udah sometimes. Tapi dan lucunya Kak, kadang-kadang tuh bisa gini loh. Pas ketemu lagi, ternyata pas kita sendirian tuh kita overthinking gila-gilaan. Ternyata dia juga kangen sama kita. Dia juga kangen sama kita, dan dia malah baik banget pas ketemu sama kita. Itu ya Allah kayak, aduh capek ngapain gue sedih pas lo nggak ketemu gue lama itu. Sebenarnya gitu kan. Ya Allah, kurang komunikasi aja ya. Cuma pasti gengsi siapa yang mulai duluan kan. Either that atau kayak emang jodohnya emang dibikin kayak gitu. Nah